Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Darjen Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai rokok dan dampaknya pada kesehatan anak. Walaupun kampanye anti tembakau terus didengungkan, namun kesadaran masyarakat Indonesia untuk berhenti merokok belum membaik. Hal ini tercermin dari jumlah persentase perokok pada usia di atas 15 tahun yang tetap tinggi dan tidak mengalami penurunan bermakna. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat persentase perokok usia di atas 15 tahun di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 29,03%, 2020 sebanyak 28,69%, dan pada tahun 2021 sebanyak 28,96%. Asap tembakau dari rokok tidak hanya merugikan bagi sang perokok atau perokok aktif, namun juga dapat membahayakan bagi orang di sekelilingnya atau perokok pasif, terutama anak-anak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan tembakau membunuh setidaknya 8 juta orang per tahun, dengan 7 juta kematian terjadi pada perokok atau pengguna langsung tembakau, sedangkan 1 juta kematian terjadi akibat dampak tidak langsung asap tembakau pada orang di sekitarnya. Sebatang rokok mengandung 4.000 senyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Merokok tidak hanya menyebabkan penyakit pernapasan, seperti penyakit paru obstruktif kronik, bronkitis, emfisema, asma, dan kanker paru, namun juga bisa menyebabkan banyak penyakit serius lainnya seperti jantung, diabetes, bahkan kanker. Anak-anak yang terpapar rokok sangat berisiko terhadap berbagai penyakit berbahaya. Senyawa kimia pada asap rokok dapat memengaruhi pengaturan pusat bernapas bayi di otak sehingga dapat meningkatkan risiko kematian mendadak. Berbagai penelitian melaporkan anak yang terpapar asap rokok lebih rentan sakit seperti infeksi telinga, pneumonia, bronkitis, maupun asma. Serangan asma berat maupun pneumonia pada anak merupakan penyakit serius yang dapat mengancam nyawa. Gangguan perilaku pada anak seperti hiperaktif juga dilaporkan lebih sering terjadi pada anak yang terpapar asap rokok. Tidak hanya perokok pasif atau second hand smoker yang menghirup langsung asap rokok yang dirugikan, perokok pihak ketiga atau third hand smoker yang menghirup asap rokok yang menempel di benda sekitar, seperti rambut, baju, dinding, dan karpet, juga sangat dirugikan. Partikel asap rokok yang berukuran kecil dapat menempel di permukaan benda sekitar dan menyebabkan gangguan pada orang atau anak yang terpapar. Oleh karena itu, dengan dalihkan merokoknya di luar rumah, tidak lagi relevan dalam mencegah bahaya rokok. Penelitian mengungkapkan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap third hand smoker karena anak sering memasukkan tangan ke dalam mulut sebelum mencuci tangan setelah menyentuh benda di sekitarnya. Laju pernapasan anak lebih cepat dari dewasa sehingga partikel yang terhirup lebih banyak, serta permukaan kulit yang lebih tipis dari dewasa memudahkan kontaminasi dari partikel yang menempel, berbeda dengan anak usia kecil. Kelompok anak usia remaja rentan terhadap perilaku merokok aktif. Badan Pusat Statistik Indonesia melaporkan persentase perokok usia di bawah 18 tahun setiap tahunnya tidak mengalami penurunan bermakna, yaitu pada tahun 2019 sebesar 3,87%, tahun 2020 3,81%, dan 2021 sebanyak 3,69%. Remaja laki-laki lebih banyak merokok dibandingkan perempuan. Beberapa faktor yang menyebabkan perilaku merokok pada remaja antara lain faktor sosial, efek media massa, pergaulan, dan mencontoh orang tua yang juga perokok. Faktor biologis, ketergantungan terhadap nikotin lebih mudah terjadi pada usia remaja, kesehatan mental, depresi, stres, dan cemas, kepercayaan diri, serta status ekonomi. Saat ini, dengan makin maraknya penggunaan elektronik cigarettes atau biasa disebut dengan vape,
Walaupun risiko terhadap residu tembakau berkurang, namun kandungan zat kimia berbahaya dan nikotin juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta ketergantungan nikotin. Oleh karena itu, kampanye anti rokok tidak hanya harus diupayakan dengan skala luas seperti melalui media sosial dan tatanan kebijakan serta hukum, namun harus diupayakan dan dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatannya. Salam sehat untuk semua.